Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-57. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham Inaf. Saham Inaf ditutup di harga 2.180, hari ini minus 4,39%, di mana saham Inaf ini telah berada di bawah PBH-nya dan memang masih sangat jauh dari PBL di 1010. Bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki saham Inaf, teman-teman bisa batasi stop loss ya. Karena memang jarak antara harga sekarang menuju ke white line, yaitu support terdekatnya itu juga cukup jauh. Sehingga teman-teman bisa mengatur risk manajemennya dengan baik. Berapa persentase loss yang teman-teman bisa terima dan teman-teman bisa cut loss di titik tersebut. Kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan hanya jika dia berhasil melewati PBH di 2350. Selama dia belum melewati itu, maka saham Inaf masih sangat berisiko untuk terus melanjutkan penurunan. Saham berikutnya yang akan kita ulas hari ini adalah saham BRIS. Saham BRIS hari ini tutup minus 4,63% di harga 515, di mana saham BRIS ditutup tepat berada di PBH, yaitu adalah resistance terkuat yang mana sekarang adalah support. Menurut hemat saya, saham BRIS ini cukup berisiko tinggi untuk terus melanjutkan penurunan jika dia gagal bertahan di atas 515. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya belum merekomendasikan untuk masuk ke BRIS karena memang dia tepat berada di PBH dan itu cukup berisiko. Kecuali dia tepat berada di PBL, itu jauh lebih aman ketimbang dia berada di PBH, karena kita selalu punya patokan bahwa jarak itu diukur dari PBL ke PBH. Semakin jauh maka dia semakin berisiko. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, boleh cut loss saja, karena kalau dia gagal bertahan di atas 515, maka dia akan terus melanjutkan penurunan menuju ke 472, yang mana itu adalah PBL-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham PESAP. Saham PESAP ditutup di harga 248, di mana seperti saham BRIS sebelumnya, saham PESAP ditutup satu tik di atas PBH. Dan ini masih dibilang cukup rawan ketika dia gagal bertahan di atas PBH. Namun bagi teman-teman yang nekat ya, yang ugal-ugalan, silakan saja beli saham PESAP selama dia berada di atas 246. Artinya di harga 248 ini masih bagus untuk dibeli. Dan langsung cut loss jika dia turun 1-2 tik di bawah 246. Dengan target kenaikan terdekat menuju ke 278 dan target jauh kita ke 308. Namun jika dia gagal bertahan di 246, maka teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran white line, yaitu di harga 218. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Bull. Saham Bull hari ini tutup minus 3,09% di harga 314, di mana harga saat ini masih berada di atas PBL dan juga masih berada di atas white line-nya di 306.
Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, ya boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 302, itu jaraknya 12 poin, memang cukup lebar. Tetapi itu adalah PBL sehingga teman-teman itu masih memungkinkan teman-teman terhindar dari yang namanya volatile pergerakan harga sahamnya sehingga SL-nya tidak kesentuh. Tapi kalau teman-teman yang punya profil risk yang lebih ketat, maka teman-teman bisa batasi stop loss saja ketika dia menyentuh 306, yang mana di situ adalah support white line-nya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, ya saya masih rekomendasikan boleh beli asalkan dia masih berada di atas 306 dengan target kenaikan menuju ke 356, yang mana itu adalah PBH. Kemudian yang akan kita ulas berikutnya adalah saham BBNI. Saham BBNI hari ini tutup minus 3,48% di harga 4.440, di mana saham ini telah bergerak turun di bawah PBL. Ini cukup rawan. Sekali lagi teman-teman, BBNI cukup rawan ketika dia sudah berada di bawah PBL. Maka teman-teman bisa perhatikan sendiri, untuk BBNI sudah tidak punya garis akhir lagi. Dan kita hanya menggunakan 40 hari rata-rata terendah dari saham BBNI, yaitu di harga 3.590. Artinya apa? Kalau kondisi perekonomian kita tidak sesuai ekspektasi, maka BBNI kemungkinan besar sekali atau beberapa sektor perbankan dan sektor-sektor penggerak ISG akan terus melanjutkan penurunan, dan khususnya buat BBNI akan menuju ke 3.590, yang mana itu tadi adalah 40 hari rata-rata terendah dari saham BBNI. Tapi jika teman-teman yang nekat mau beli saham ini, saya rekomendasikan teman-teman kalau dia berhasil naik dulu di atas 4.510. Dia amankan dulu posisinya di atas PBH. Saya ralat, dia amankan dulu posisinya di atas PBL. Baru teman-teman boleh beli dan teman-teman bisa lakukan manajemen resiko. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham WG. Saham WG hari ini tutup minus 6,71%, sepertinya ARB karena candlenya cukup lebar dan dia ditutup di harga 181 dan juga gagal bertahan di atas PBL di 194. Dan kemungkinan besar WG akan terus melanjutkan penurunan ke 40 hari rata-rata terendah, yaitu di harga 167. Bagi teman-teman yang mungkin kena nyangkut, teman-teman bisa batasi stop loss sesegera mungkin, karena kemungkinan besar saham WG masih terus dalam posisi downtrend yang berat. Tapi jika dia besok berhasil naik di atas 194, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham DUCK. Saham DAK ini ditutup minus 6,56% di harga 342. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, saham ini benar-benar downtrend berat. Beberapa hari ini tidak pernah naik dan selalu turun. Dia di closing di harga 342, di mana harga ini sudah berada jauh di bawah 40 hari rata-rata terendahnya. Dan penurunan akhir dia mungkin akan menuju ke SL3, yaitu di harga 325. Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli saham ini, saya rekomendasikan kalau dia berhasil naik di atas 353, yang mana itu adalah gray line. Jadi minimal dia naik di atas 353, maka teman-teman boleh beli saham ini. Selama dia belum naik di atas 353, maka teman-teman boleh wait and see terlebih dahulu.
Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Telkom. Saham Telkom, teman-teman bisa perhatikan sendiri hari ini candle-nya cukup lebar. Mungkin tadi dia sempat ARB, namun di closing minus 4,27% di harga 2920. Sekali lagi harga ini sudah berada di bawah PBL-nya. Ini sangat rawan, teman-teman. Batasi stop loss jika teman-teman merasa masih punya barang ini. Atur money management yang baik. Kalau teman-teman dari awal niatnya investasi untuk jangka yang sangat panjang, maka justru penurunan-penurunan saham yang terjadi saat ini adalah sebuah momentum terbaik. Tetapi teman-teman juga perhatikan bahwa berapa besar margin of safety yang bisa teman-teman terima gitu. Ada yang suka margin of safety-nya 50%, baru dia mau tambah. Atau ada yang suka cuman 10%, bolehlah setiap 10% turun dia nambah, dia average. Tapi kalau teman-teman yang dari awal sudah mau trading, teman-teman harus bisa bedakan trading dan investing. Kalau trading, teman-teman harus punya trading plan yang baik. Teman-teman punya batasan-batasan untuk memanage risiko. Jadi ketika teman-teman misalkan beli Telkom secara tujuannya adalah untuk trading, maka langsung batasi stop loss. Misalkan minus 5%, maka teman-teman mungkin besok di 2900 teman-teman sudah boleh cut loss. Tapi jika misalkan Telkom besok naik di atas 3020, maka teman-teman boleh akumulasi untuk beli kembali. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Sama seperti beberapa perbankan lainnya, memang hari ini BBRI minus cukup dalam juga di minus 5,38%. Dan di closing juga lagi-lagi di bawah PBL-nya, yaitu di bawah 3030. Sekali lagi teman-teman, jika dia sudah turun di bawah PBL maka ini cukup rawan. Dan ada kemungkinan besar dia terus melanjutkan penurunan. Terjauh dia akan menguji 40 hari rata-rata terendah yaitu di harga 2.800. Teman-teman boleh beli saham ini kalau dia berhasil naik di atas 3030. Kalau belum, maka selama itu teman-teman harus wait and see dulu. Tunggu saja sampai di support-support terkuatnya. Jadi dia ada di 2.800, itu 40 hari rata-rata terendah. Maka teman-teman bisa tunggu di area sana untuk melihat kembali apakah saham Telkom bisa dibeli atau tidak. Saham BBRI bisa dibeli atau tidak. Berikutnya akan kita ulas adalah saham ITIK. Saham ITIK ini kalau tidak salah selalu ARB. Namun hari ini dia minus 12,71%. Sepertinya ada kesalahan sistem karena setahu saya batasan penurunan itu hanyalah maksimal 7% per hari. Tapi hari ini dia bisa minus 12,7%. Kemungkinan besar ada kesalahan generate data dari server sekuritas yang mungkin bermasalah. Maka untuk saham ITIK tidak saya ulas hari ini karena minusnya cukup lebar dan saya juga belum bisa cek apakah harga closingnya memang benar di harga 790 atau bukan. Tapi kalau misalkan memang benar dia di harga 790, maka teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 700, yang mana itu adalah PBL. Dan teman-teman yang mau beli, pastikan bahwa dia masih berada di atas 790. Jadi kalau dia di bawah 790, teman-teman cut loss dulu. Tapi kalau yang sudah punya barang, maka bisa gunakan angka 700 itu sebagai support. Kemudian yang terakhir yang akan kita review, permintaan untuk melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG hari ini tutup minus 2,8%. Saya kurang tahu apa benar minus 2,8%. Yang jelas di closing 5.006. Dan ini merupakan penurunan yang cukup dalam semenjak beberapa hari belakangan yang cukup rally. Dia jatuh dari 3.900 dan dia bisa pantul
ke area 5.000-an lagi. Namun hari ini dia akhirnya gagal bertahan di bawah PBL. PBL-nya di 5.022, dia closing di 5.006, dan ini merupakan sinyal yang cukup serius bahwa dia akan terus melanjutkan penurunan. Terdekat dia akan menguji 4.996, yang mana itu adalah support gray line akhir. Dan kalau dia gagal bertahan, maka dia akan menguji 40 hari rata-rata terendahnya, yaitu di harga 4.712. IHSG akan aman, akan kembali aman jika dia berhasil naik di atas 5.022. Selama dia belum naik, maka selama itu teman-teman bisa pastikan bahwa IHSG masih dalam downtrend yang cukup berat. Sekian review saham part yang ke-57 teman-teman. Terima kasih banyak yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bantu share juga agar informasi ini dapat bermanfaat buat siapapun yang menonton dan mendengarnya. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.